Halo, udah lama ya nggak update YouTube. Jadi kali ini saya akan sedikit ya membahas tentang update Inkscape versi terbaru ya, terutama di bagian artboard di sini dan juga export. Karena kita bahas icon ya di sini ya seringnya di channel ini, dan Inkscape terbaru ini ada fitur artboard yang lumayan membantu kita saat membuat icon ya, seperti itu. Nah, Inkscape yang saya pakai ini adalah 1.2 ya. Seperti itu, kita lihat dulu di help. Nah, ini About Inkscape di 1.2. Nah, kalau nggak salah ini masih versi beta ya kalau nggak salah. Jadi mungkin masih bakal ada banyak kembangan lagi ke depannya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja dulu sekilas tentang si fitur artboard ini. Kita close dulu. Oke, jadi saat pertama kalian buka Inkscape-nya, nanti kalian akan ditampilkan dengan dialog welcome ya, atau welcome screen-nya. Itu bisa langsung di next aja, nanti bisa langsung buka aja filenya kayak gimana lah, seperti itu. Nah, tapi setelah tampilan kayak gini, ini mungkin ada sedikit beberapa UI yang berbeda ya, seperti itu di sini. Semisal di sini yang paling kelihatan itu adalah si fitur snapping-nya di situ. Nah, kalau kita lihat ya, dulu itu Inkscape itu fitur snapping-nya ada di sini ya, di kanan sini pinggir, atau enggak di atas ini, tergantung settingannya kayak gimana. Nah, tapi sekarang fitur snapping itu dibuat lebih minimal ya, dengan hanya muncul di bagian atas kanan ini. Nah, untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya kita bisa menggunakan yang sebelahnya. Nah, di snapping juga ada beberapa fitur lagi ya baru. Nah, mungkin akan kita bahas lah di video-video selanjutnya jika saya ada update lagi di YouTube ini. Nah, tapi sementara yang kita bahas itu di sini kita bahas tentang artboardnya aja dulu ya, dan juga cara ekspornya. Oke, langsung aja di sini. Jika kita lihat di toolbar di sini ya, sebelah kiri sini, kita bisa lihat di bagian bawah ada yang namanya si artboard tool ya, atau mungkin sini belum ada namanya ya. Create and edit document page di sini namanya. Jadi belum ada nama resminya mungkin ya, atau nama tool resminya. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan artboard tool ini untuk membuat si dokumen-dokumen baru ya, atau artboard baru dalam satu dokumen seperti itu. Nah, jadi gimana cara pakainya? Kita bisa langsung klik aja di sini, dan kita bisa lihat di bagian toolbar atas ada beberapa menu. Nah, nanti kita bahas juga satu-satu. Nah, untuk artboard tool saat udah aktif, kita bisa lihat ada 4 titik di sini, 1 2 3 4. Nah, ini berfungsi untuk melakukan resize atau mengubah ukuran si artboardnya itu. Jadi kita bisa klik, tahan, dan tarik artboardnya untuk mengubah ukuran. Nah, untuk mengubah ukuran juga kita bisa ubahnya di sini. Klik yang bagian drop down ini yang panah ke bawah ya. Klik, nah maka dia akan muncul opsi-opsi yang sudah ada sama seperti di dokumen properties seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa membuat ukurannya spesifik, ingin ukuran berapa ya, atau custom di sini kalimatnya no ya, custom. Nah, gimana caranya? Kita tinggal klik aja bagian sini, lalu kita ketikkan berapa kali berapa yang akan kita gunakan. Semisal di sini kita akan gunakan 24 kali 24 ya, kayak gitu. Nah, maka ukurannya berubah menjadi kecil ya, ini di 24 kali 24. Lalu misal kita ingin mengubahnya ke 32 kali 32. Nah, maka dia otomatis berubah kayak gitu. Nah, itu untuk mengubah dokumen. Nah, selanjutnya gimana cara menambahkan dokumen? Di sini cara menambahkan dokumen adalah dengan cara gambar yang di sebelah kirinya nih, atau icon add ini ya, create new page. Jika kita klik di sini, maka dia menambahkan satu dokumen baru di sini di sebelahnya seperti itu. Nah, ini juga kita kalau tambahin lagi dia ikut. Ini itu dia ukurannya itu bakal sama dengan ukuran dokumen yang terakhir kita buat. Misal kita ubah ini menjadi 20 kali 20 kali 20 pixel ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya, kalau kita tambah lagi dia ikut lagi ke 20. Jadi dia bakal ngikut yang ini. Nah, semisal kita ubah ke 24. 24 kali 24 pixel. Nah, maka dia bakal ikut ke 24. Nah, kok ini beda ya? Oh, ini 32 ternyata. Nah, jadi kayak gitu. Dia bakal ikut ke dokumen yang baru dibuat atau dokumen yang terakhir dibuat kayak gitu ya ukurannya. Misal di sini kita ubah 32 lagi. Nah, oke ya. Seperti itu. Lalu cara lain juga kita bisa menambahkan si si artboard ini dengan langsung klik aja di sini, tarik.
tahan kayak gitu ya. Nah ini langsung kita nambahin baru. Atau biar presisi kita aktifkan juga snapping. Kita hapus dulu ya, Ctrl Z. Kita aktifkan snapping di sini di bagian atas kanan. Oke, kita aktifkan to page border ya, kayak gitu. Nah coba kita jajal. Nah maka udah muncul snappingnya nih. Nah oke, jadi dia biar pas kayak gitu. Kita juga bisa menambahkan dokumen dengan cara seperti itu. Nah ini kita hapusin aja. Hapusnya gimana? Kita bisa pakai delete. Oke, klik atau yang ini. Nah seperti itu ya untuk menghapusnya. Lalu di sini kita bisa juga mengubah nama dokumennya ya. Di sini kan dia dokumennya masih belum ada namanya nih. Nah, kita bisa mengubah namanya di bagian atas sini. Semisal yang ini kita bikin namanya A ya, nama halamannya, maka dia akan muncul nih label seperti itu dengan nama A. Kalau misal di sini kita ubah halaman A, di sini halaman B, dan di sini halaman C ya semisal. Oke. Maka masing-masing udah punya label. Nah, label ini juga berfungsi nantinya sebagai export file name ya. Jadi nama filenya itu bakal ngikutin nama si dokumennya ini atau nama si page-nya ini kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba ya bikin objek di dalamnya. Jadi kita bikin kotak. Kita simpan ke sini. Ya, di sini sebelahnya kita bikin lingkaran. Simpan di sini. Sebelahnya kita bikin segitiga. Ini kotak ya, kita ubah dulu menjadi segitiga. Nah, ini agak jelek bentuknya, kita coba ubah. Oke, kayak gini ya. Udah lumayan bagus. Nah, ini bukan lingkaran nih. Ya, mungkin kayak gini ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kita udah punya 3 objek ini ya. Kita ubah dulu nih nama-namanya biar bagus. Yang halaman 1 ya kita klik, kita ubah namanya jadi kotak. Nah yang ini kita ubah jadi lingkaran. Yang ini segitiga. Nah oke, ini namanya udah ada ya. Lalu kita bahas juga yang di atasnya ini, belum kita bahas yang ini. Nah, ada lagi fungsi untuk memindahkan page ya di sini. Jadi kalau kita misalnya klik sini, kalau kita ingin memindahkan dia ke sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelum atau sesudahnya seperti itu ya misalnya, kita bisa klik ini atau ini kayak gitu ya. Atau juga kita jika ingin memindahkannya, kita bisa langsung klik geser aja kayak gini. Terus nah kayak gitu ya. Ini pindahin ke bawah. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa langsung mindahin page-nya dengan cara seperti kayak tadi. Nah, terus misal kalau ada kasus kalian mindahin page tapi si objek yang di dalam itu nggak ikut pindah, itu kenapa ya? Nah, itu biasanya karena kita nggak mengaktifkan move overlapping di sini ya. Ini ya move overlapping ya namanya bener. Karena kita nggak aktif yang move overlapping ini. Nah, jadi kalau kita nggak aktifin ini, saat kita geser-geser objeknya, maaf, kita geser-geser si page-nya ini, objeknya dia nggak ikut kegeser kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini dia aktifin, ikut kegeser. Oke, mungkin sekilas ya tentang page ya. Mungkin kedepannya juga akan banyak perkembangan lagi karena di sini saya lihat masih belum ada fitur untuk semacam arrange ya. Arrange itu semacam untuk menyusun si page ini ya. Kalau kita lihat, kalau misal kita tambah page lagi di sini, nah dia bakal terus nambah ke sebelah kanan kayak gitu ya. Dia nggak bakal ngatur gitu ya berapa kolom berapa barisnya seperti itu. Nggak ada opsi untuk mengaturnya ya, atau mungkin belum ada. Mungkin insya Allah kedepannya bakal dikembangin lagi agar dia ada fitur untuk mengaturnya, semoga. Oke, sekilas tentang ini. Selanjutnya kita bahas tentang export. Oke. Untuk export dialog juga di sini ada beberapa improvement. Jadi ada beberapa sedikit, bukan sedikit sih, udah lumayan banyak yang dirubah di sini. Jadi kita bisa lihat di sini file export. Nah, di sini kita dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, untuk export di sini dia memiliki 2 opsi. Yang pertama adalah single image, yang kedua adalah batch export. Nah, untuk single image ini dia melakukan export menjadi satu dokumen. Jadi
hampir mirip sama export di sebelumnya, di versi-versi sebelumnya. Dia hanya mengekspor seluruhnya menjadi satu dokumen. Ini entah dari dokumen, entah dari page, atau dari apapun itu ya di sini. Nah, page kita bisa pilih nih, mau page berapa doang yang kita ekspor, misal lingkaran doang yang kita ekspor atau kotaknya doang gitu. Nah, ini intinya hanya satu page atau satu file yang akan hasilnya seperti itu. Nah, kedua ada yang namanya batch export di sini. Ya, batch export ini fungsinya untuk melakukan ekspor ke banyak file sekaligus ya di sini. Nah, di sini juga ada banyak opsi lagi. Di sini ada by selection. Nah, kita ubah dulu ya modenya, mode seleksi. Nah, by selection di sini ada by layer dan juga by page di sini. Nah, layer itu nanti dia ngebacanya kalau kita punya layer ya. Semisal kita bikin sini new layer, kita mana bawah ya. Nah, ini dia. Ya, layer 1 add. Nah, dia itu bakal ngebacanya dari layer dari situ. Nah, ini nggak ada nih, mungkin karena belum ada objeknya di dalam ya. Jadi makanya dia nggak bisa baca. Jadi kita hapus aja. Salah. Oke. Nah, jadi kayak gitu kalau layer. Dan terakhir itu ada page. Nah, page ini yang halaman kotak-kotak yang kita buat ini ya, atau si artboard yang kita buat. Nah, kalau selection itu dia yang kita seleksi ya, kayak gini. Kalau page itu dia satu kotak atau satu artboard seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih nih yang mana aja yang mau kita ekspor ya. Misal yang ini nggak usah, yang ini nggak usah, atau mau kita ekspor kita tinggal seleksi, tinggal klik aja kayak gitu. Nah, di bagian bawah ada juga settingan-settingan lainnya ya seperti itu. Di sini kita ingin melakukan ekspor ke format apa, ingin dengan ukuran berapa, kita bisa atur di sini. Nah, mungkin sayangnya di sini kita bisa mengaturnya dengan bentuk DPI ya. Coba aja mungkin semoga kedepannya bisa spesifik di width and height-nya ya, seperti Affinity mungkin. Jadi kita bisa atur spesifik ya, semisal ukurannya 300 pixel gitu ya, langsung gitu tanpa harus menggunakan DPI. Nah, jadi di sini ada beberapa settingan. Ada yang pertama Inkscape SVG dan juga Plain SVG. Nah, mungkin jika kalian ingin mengupload icon-iconnya ke market, aku sarankan kalian ekspor dengan menggunakan format yang Plain SVG. Karena ada beberapa market yang gak nerima Inkscape SVG. Ya, soalnya karena Inkscape SVG itu SVG-nya itu udah dimodif lagi ya. Semisal ada grid line yang emang gak sesuai dengan standar SVG yang biasanya gitu ya. With line semacamnya, layer mungkin dan lain semacamnya, itu biasanya ditolak dan lebih baik menggunakan yang si plain SVG. Nah, ada yang namanya suffix di sini. Suffix itu bisa dibilang sebagai tambahan ya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau di Affinity ada yang namanya suffix, ada yang namanya prefix ya. Nah, untuk suffix ini bisa dibilang adalah kata tambahan di belakang file seperti itu. Nah, jadi misal kalau kita misalnya di sini PNG atau mungkin kali 1 ya, karena di sini ukurannya 96 DPI-nya. Nah, kali 1, maka nanti nama filenya di akhirnya bakal ada kali 1-nya seperti itu. Nah, nanti kita lihat aja contohnya ya biar lebih jelas. Di sini kita tambah lagi ekspor baru. Nah, kita bisa menambahkan juga ya beberapa ekspor sekaligus. Semisal di sini kali 2. Nah, kalau kali 2 berarti di sini juga kita ubah kali 2, semisal 192. 192 ya. Kayak gitu. Nah, lalu kita mau bikin ekspor lagi SVG di sini. SVG. Kita ubah di sini modenya ke plain SVG. Maka kita bisa langsung melakukan ekspor ke banyak file sekaligus ya, seperti itu dengan satu kali ekspor di sini. Ini enaknya ya untuk Inkscape yang terbaru ini. Nah, mungkin kekurangannya lagi ya, atau yang diharapkan agar ada lagi. Semoga kedepannya ada fitur untuk semacam suffix ya. Di sini kan ada prefix. Nah, kalau ada suffix kayak di semacam di Affinity, kita bisa melakukan penempatan folder spesifik ya seperti itu. Karena kita kalau misalnya di PNG kita ubah kita simpannya ke folder PNG gitu ya, SVG kita simpan ke folder SVG. Nah, ini masih belum bisa di sini. Jadi semuanya bakal numpuk nanti di satu folder. Nah, bitmap di sini kita bisa hapus atau kita bisa tambahin ya. Nah, ini bisa jadi suffix di sini, cuman suffixnya jadi suffix total kayak gitu. Semisal kita tambahin icon di sini ya, maka saat kita ekspor, nah kita ubah dulu, jangan di sini lah. Kita simpan di folder ada namanya tadi udah bikin, kita simpan di home. Nah, ini ya, ini bekas contoh sebelumnya. Kita hapus dulu. Nah,
Misal kita di sini bikin nama icon, kita export. Oke. Maka nanti dia akan muncul di salah. Aha. Oke, kita export. Oke ya, udah ada. Nah, maka di sini udah ada nih file-filenya. Icon kotak, icon lingkaran, icon segitiga, dan lain semacamnya nih. Ini yang ukuran 2 kalinya, ini yang SVG-nya kayak gitu. Nah, jadi itu fungsi suffix ya, ada 1 kalinya tuh ya, ada 2 kalinya kayak gitu, dan juga ada yang SVG. Nah, mungkin sedikit lagi tambahan, entah kenapa ini kalau si Inkscape terbaru ini nama filenya itu selalu menambahkan apa ya, underscore lah istilahnya, harus wajib menambahkan ini nih, si suffix ini ya. Aku belum tahu gimana cara ngakalinnya biar nggak ada ini, biar nggak ada si bukan suffix tapi prefixnya ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai icon di sini, nah kita hapus aja dulu semua atau kita pindahin ke satu folder, tes. Oke, kita pindahin ke sini. Oke, nah misal kayak gini, kalau kita nggak pakai si kalimat awalan gitu ya, kayak gitu, saat kita export dia biasanya ada underscore di awalannya itu. Nah kayak gini ya, kita bisa lihat nih, underscore kotak, underscore lingkaran, underscore segitiga. Nah ini masih belum tahu juga cara ngatasinnya gimana, cuman biasanya ngakalinnya kayak tadi ya, kita bikin aja judulnya misalnya di sini contoh kayak gitu ya, nanti tinggal kita export. Nah mungkin sekian pembahasan tentang Inkscape ya, versi terbaru ini mengenai artboard dan juga ekspornya sekilas. Mungkin kita kedepannya bakal bahas-bahas lagi, insya Allah kalau ada waktu saya ingin juga nih untuk bahas-bahas tentang Blender mungkin dan juga Inkscape di sini. Semoga kalau sempat. Jadi mungkin cukup sekian dan terima kasih.